Di sini, saya, Malahatwarda, akan menjelaskan tentang pengertian Bancassurance. Bancassurance pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1965 dengan mendirikan Barclays Life. Meskipun pada awalnya menemui beberapa kendala, namun ini merupakan awal baru dan sangat penting dalam perkembangan sejarah Bancassurance. Di Perancis berkembang pada tahun 1970-an, sebuah perusahaan asuransi jiwa dan kerugian yang bernama ACM atau Assurance du Crédit Mutuel resmi beroperasi dan merupakan pemula awal perkembangan Bancassurance di negara ini. Di Asia, Bancassurance mulai menarik perhatian pada tahun 1990-an, mulai dari Malaysia dan India. Sementara di Indonesia sendiri, Bancassurance di negara ini diperkenalkan oleh Bank Lipo dan Lipo Life atau yang sekarang disebut AIG Life, yang dikenal dengan produk warisan. Bancassurance berasal dari kata Bank Insurance Model yang menggambarkan suatu kemitraan yang saling menguntungkan antara bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransinya. Pengertian Bancassurance di dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP adalah aktivitas kerjasama pemasaran antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Sedangkan perkembangan Bancassurance Syariah di Indonesia dirintis dengan berdirinya perusahaan asuransi Takaful Indonesia. Bancassurance merupakan sebuah bentuk program atau produk perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan bank dalam menjamin pembiayaan nasabah bank. Maka pelaksanaan Bancassurance itu sendiri dipengaruhi oleh lembaga yang membawanya. Lembaga asuransi syariah hadir sebagai suatu lembaga yang mengatur pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan pengelola. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan mekanisme Bancassurance. Bancassurance merupakan sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank atau sebaliknya. Dengan demikian, produk Bancassurance merupakan produk kemitraan antara bank dengan perusahaan asuransi. Program penjaminan pembiayaan nasabah bank syariah oleh perusahaan asuransi syariah atau Bancassurance Syariah merupakan produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah kepada nasabah bank syariah untuk mengcover pembiayaan yang diajukan atau dijalani oleh nasabah bank syariah tersebut. Sistem operasional asuransi syariah pada lembaga perbankan syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara asuransi syariah dengan nasabah bank syariah, diberi kepercayaan atau amanah oleh pihak perbankan syariah untuk mengelola premi nasabah bank yang halal, memberi santunan kepada nasabah yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut. Mekanisme pengelolaan premi pada produk Bancassurance menggunakan sistem pengelolaan dan dana non-saving atau tanpa tabungan, yakni sistem premi yang dibayarkan oleh peserta atau nasabah bank syariah akan dimasukkan dalam rekening tabarruk, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan akan dibayarkan apabila 1. Nasabah meninggal dunia karena sebab yang wajar atau tidak ada rekayasa. 2. Perjanjian telah berakhir atau apabila ada surplus dana maka akan dikembalikan sejumlah dana yang masih tersisa. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi atau klaim dan premi asuransi akan dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi syariah menurut prinsip mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Prihatini, NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan landasan hukum bancassurance, pengertian reksadana syariah, dan mekanisme reksadana syariah. Yang pertama yaitu landasan hukum bancassurance. Pelaksanaan program asuransi pembiayaan atau bancassurance telah diatur pelaksanaannya pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi atau bancassurance. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengingat bahwa makin meningkatnya program pemasaran produk asuransi melalui aktivitas kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan bank. Untuk menunjang perkembangan pasar keuangan, semakin meningkatnya penerapan manajemen risiko oleh bank serta untuk melindungi kepentingan nasabah. Selanjutnya yaitu pengertian reksadana syariah. Secara bahasa, reksadana terdiri dari dua konsep, yaitu reksa dan dana. Reksa memiliki arti jaga atau pelihara, sedangkan dana memiliki arti himpunan uang. Jadi, reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang terpelihara. Secara istilah, reksadana adalah dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas pasar uang. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20 DSN MUI 4/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad kerjasama antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi. Reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, pabrik minuman alkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya, dan bisnis yang mengandung maksiat. Selanjutnya yaitu mekanisme reksadana syariah. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah antara investor dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, sedangkan antara manajer investasi dengan pengguna investasi menggunakan sistem mudharabah. Dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus reksadana. Investor secara kolektif kemudian memiliki hak atas hasil investasi tersebut dan juga menanggung resiko atau kerugian. Sebagaimana dalam akad mudharabah, reksadana ini tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada investor. Pembagian keuntungan antara investor atau sahibul mal atau yang diwakili oleh manajer investasi dengan pengguna investasi didasarkan pada proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu manfaat dan risiko reksadana syariah. Yang pertama, manfaat berinvestasi di reksadana syariah adalah dikelola oleh manajer investasi atau MI yang profesional. Yang kedua, transparan. Dalam reksadana diwajibkan untuk memberi informasi atau perkembangan portofolio investasi dan pembiayaan secara berkesinambungan. Dalam unit penyertaan dapat memantau semua perkembangan atau keuntungan dalam biaya dan risiko dalam investasi tersebut. Yang ketiga, likuiditas yang baik.
Yang dimaksud likuiditas di sini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan keluar dari reksadana. Dalam hal ini yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham. Saham yang telah dicatat di bursa di mana transaksi terjadi setiap hari. Yang keempat, fleksibel. Investor dapat memilih dari beberapa tipe reksadana sesuai dengan preferensi. Yang kelima, murah atau terjangkau. Dengan dana Rp100.000 saja, investor sudah bisa berinvestasi di reksadana. Reksadana memberi peluang kepada investor kecil untuk berinvestasi di pasar modal dengan nilai minimum yang terjangkau. Yang keenam, terdiversifikasi secara otomatis. Dengan jumlah dana yang besar, reksadana bisa melakukan diversifikasi investasi dengan membeli bermacam-macam surat berharga sehingga resikonya menurun. Yang ketujuh, bisa memenuhi banyak kebutuhan investasi karena keragaman jenis dan perbedaan-perbedaan reksadana yang ditawarkan kepada investor untuk mencapai banyak tujuan investasi. Selanjutnya ada resiko yang mungkin dihadapi dalam berinvestasi di reksadana. Antara lain, yang pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan dan penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Yang kedua, resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Yang ketiga, resiko wan prestasi oleh pihak-pihak terkait. Resiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emitmen, bank kustodian atau agen penjual. Selanjutnya, implementasi akad reksadana syariah. Dalam reksadana syariah menggunakan akad mudharabah dan wakalah. Yang pertama, akad mudharabah. Dalam reksadana syariah merupakan penyertaan harta kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau sahibul mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. Sistem ini berbeda dengan reksadana konvensional karena dalam reksadana syariah mengandung sistem bagi hasil di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang kedua, akad wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam reksadana syariah, akad ini berlaku antara pemodal dan manajer investasi atau pengelola investasi reksadana. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.